Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Vindiani Ernawati Asih selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Umum kelas Pendidikan Biologi A 2021 dan teman-teman semua yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai green chemistry, yaitu permasalahan dan tentunya solusi di lingkungan sekitar. Tentunya sudah tidak asing bukan ketika mendengar kata green chemistry, sebab sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Green chemistry merupakan pendekatan ilmiah untuk mencegah pencemaran akibat lingkungan. Boleh dilanjut slide-nya. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Nabila Salsabila Rahmat Putri dengan NIM akhir 012. Selanjutnya ada Nanda Harum Dwi Prasasti dengan NIM akhir 014. Selanjutnya ada saya sendiri, Matin Indisa Fitri dengan NIM akhir 023. Dan yang terakhir ada Natasha Alivia dengan NIM akhir 025. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Kemudian dilanjut Nabila sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada Natasha sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada Nanda sebagai pemateri keempat. Nah, langsung saja, green chemistry. Green chemistry menurut Anastas dan Warner tahun 1998 sebagai pendekatan ilmiah yang dapat mencegah pencemaran akibat lingkungan. Green chemistry sendiri dapat sebagai solusi tentang bagaimana menggunakan bahan-bahan kimia agar seminimal mungkin memberikan dampak terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Bisa dilanjut? Nah, kami melakukan analisis tentang permasalahan dan tentunya menemukan pemecahan dengan prinsip green chemistry. Yang pertama yaitu styrofoam, wadah seblak panas, dan cup mie instan. Dapat dilihat pada gambar, ada seblak dan mie. Tentu tidak asing bukan? Seblak dan mie merupakan makanan favorit remaja sekarang, di mana seblak sendiri memiliki cita rasa pedas dan enak disajikan pada saat panas. Seblak sendiri dibungkus dengan plastik yang kemudian dengan wadah styrofoam. Tidak jauh beda dengan cup mie instan di sampingnya, di mana mie instan tersebut dapat diseduh dengan air panas dan langsung bisa dikonsumsi. Nah, kedua permasalahan tersebut memiliki dampak negatif bagi kesehatan manusia maupun lingkungan. Styrofoam dikatakan berbahaya. Kenapa? Karena styrofoam mengandung benzena dan bersifat mikroplastik. Benzena di sini akan mengakibatkan munculnya penyakit kanker pada tubuh manusia dan bersifat mikroplastik. Ketika sampah styrofoam dibuang ke dalam laut, yang akhirnya mengakibatkan pecahan-pecahan kecil yang kemudian dimakan ikan, dan ikan tersebut kita makan, secara tidak langsung kita pun memakan kandungan benzena tersebut, di mana benzena yang mengakibatkan penyakit kanker. Selain mengakibatkan penyakit kanker, sampah styrofoam di sini merupakan sampah sulit terurai yang tentunya menyebabkan pencemaran pada tanah. Lalu bagaimana penyelesaian terhadap permasalahan ini? Bisa dilanjut slide-nya. Nah, tentunya menggunakan prinsip green chemistry ya, yaitu mengubah styrofoam dengan menggunakan biofoam. Biofoam itu apa sih? Biofoam sendiri hampir sama dengan styrofoam, namun masih bisa diuraikan dan dapat didaur ulang. Biofoam sendiri terbuat dari pati ubi kayu dan tambahan serat untuk memperkuat struktur tanaman. Jadi, selain biofoam terbuat dari bahan alami, biofoam pun ramah lingkungan karena masih bisa didaur ulang dan masih dapat diuraikan. Untuk penjelasan permasalahan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan mengenai penggunaan sedotan plastik dalam minuman. Sedotan plastik biasanya terbuat dari polipropilin, yaitu sejenis plastik yang terbuat dari minyak bumi. Meskipun Food Drug Administration atau FDA menemukan makanan polipropilen aman, namun bahan kimia dari plastik juga bisa bocor ke dalam air. Limbah sedotan berbahan dasar plastik banyak berasal dari usaha food and beverage atau makanan dan minuman. Bahan plastik yang sulit didaur ulang oleh bakteri pengurai yang ada dalam tanah
dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang berbahaya bagi keseimbangan ekosistem serta makhluk hidup di sekitarnya. Salah satu kasus yang sempat viral adalah kura-kura yang saluran pernafasannya terganggu akibat sedotan plastik tersangkut padanya. Kira-kira dalam seharinya saja di Indonesia terdapat 93 juta sedotan plastik yang digunakan. Berbagai inovasi untuk mengurangi penggunaan sedotan berbahan dasar plastik telah dikampanyekan dan diciptakan. Namun, masih banyak kita temui penggunaan sedotan plastik masih menjadi pilihan utama dalam menjual produk dagangan terutama pada usaha produk minuman. Selain harganya yang lebih murah sehingga menghemat biaya produksi, mudah dibeli serta ditemui di berbagai pusat perbelanjaan, dan lebih menarik serta ringan, inovasi dalam mengurangi penggunaan sedotan plastik yang telah diciptakan yaitu sebagai pada gambar berikut. Yang pertama ada sedotan yang berbahan dasar dari stainless steel, sedotan yang berbahan dasar bambu, sedotan yang terbuat dari silikon, sedotan yang berbahan dasar dari beras, sedotan yang berbahan dasar dari kertas, sedotan yang berbahan dasar dari kaca, dan sedotan yang berbahan dasar dari pasta. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan sedotan tersebut lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan sedotan plastik. Penggunaan sedotan stainless steel pernah sempat menjadi tren di kalangan remaja karena tampilannya yang elegan dan awet. Hal ini tentunya menjadi sebuah langkah awal yang baik dalam mengurangi penggunaan sedotan plastik. Selain itu juga dapat menghemat biaya produksi bagi pengusaha dalam bidang minuman, karena tidak perlu mengeluarkan biaya dalam pembelian sedotan plastik. Label Straudels yang berbasis di London, Inggris, berkolaborasi dengan The Amazing Pasta Straw, memasarkan sedotan berbahan dasar pasta seperti dalam gambar yang terdapat dalam PPT tersebut. Selain ramah lingkungan, opsi sedotan satu ini juga bisa langsung dikonsumsi. Melansir dari Food and Wine, sedotan satu ini pada dasarnya merupakan bucatini. Nama terakhir merupakan mie berbentuk lurus dengan lubang pada bagian ujung yang membuatnya mirip seperti sedotan. Versi Italia, bucatini terbuat dari tepung semolina sehingga layak jadi pasta yang akan disantap. Saking kuatnya, Straudels mengklaim bahwa produk sedotan pasta tidak akan mengubah rasa pada minuman. Dalam situs resmi, Straudels menjelaskan sedotan bisa bertahan hingga 1 jam sebelum melunak. Lama ketahanan ini nyaris setara dengan sedotan kertas. Beberapa bartender sengaja menggunakan sedotan pasta dalam minuman yang bisa menjadi hiasan sekaligus santapan. Baik, next slide. Berikutnya permasalahan yang akan saya jelaskan yaitu mengenai penggunaan gelas plastik dalam usaha minuman kekinian. Gelas plastik mengandung zat kimia atau racun yang berbahaya seperti bisphenol A atau BPA. Banyaknya BPA yang masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi kesehatan tubuh, seiring dengan penggunaan gelas plastik yang digunakan untuk minum. Penyakit-penyakit seperti gangguan fungsi hati, asma, gangguan fungsi tiroid, hingga gangguan fungsi otak seringkali dikaitkan sebagai efek dari penggunaan wadah plastik yang mengandung BPA. Selain itu, jumlah sampah plastik Selain itu, jumlah sampah gelas plastik yang berlebih dapat mencemari lingkungan sekitar. Walaupun limbah gelas plastik banyak dijadikan sebagai bahan utama yang dicari pemulung dan akan ditukarkan dengan uang kepada pengepul, dalam kajian SWI dari 100% sampah plastik yang dihasilkan, 69% diantaranya masuk ke tempat pembuangan akhir dan hanya 7% yang akan didaur ulang. Adapun 24% sisanya mencemari lingkungan sekitar. Penggunaan gelas plastik dalam industri minuman kekinian semakin banyak ditemui. Para pekerja yang dirumahkan akibat terdampak dari kondisi pandemi yang terjadi, pada akhirnya para pekerja tersebut mulai berwirausaha sebagai pemasukan untuk bertahan dalam kondisi pandemi yang tidak pasti. Selain itu, usaha minuman kekinian tidak memerlukan keahlian khusus serta banyak digemari dari segala umur, terutama remaja. Selain itu, modal yang diperlukan juga tidak besar dalam membuka bisnis minuman kekinian. Nah, berikut ini merupakan alternatif pengganti gelas plastik minuman kekinian. Yang pertama ada edible cups, yaitu gelas yang bisa dimakan. Ada produk gelas plastik dari KIA yang berbahan dasar pati jagung atau PLA polyacid acid. Dan yang ketiga ada collapsible silicone cup atau gelas yang bisa dilipat. Nah, produk dari KIA ini bukanlah berbahan dasar dari plastik. Produk ini terbuat dari bahan dasar pati jagung.
PLA yang KIA gunakan sangatlah aman untuk lingkungan dan dapat terurai setelah dikompos selama 3-6 bulan. PLA juga bisa meleleh jika terkena air panas bersuhu di atas 41 derajat Celcius. Saat terdegradasi, PLA akan berubah menjadi air atau karbon dioksida. Jadi kita tidak perlu khawatir karena produk KIA sudah tersertifikasi keamanannya. Bukan hanya aman dipakai, proses pembuatan produk PLA juga lebih eco-friendly karena tidak mengeluarkan asap dengan bahan yang mengandung polutan. Sebagai brand pelopor produk PLA pertama di Jakarta dan Bandung, KIA memiliki mimpi besar yang perlu diwujudkan, yaitu mengubah lifestyle dan menjadikan Indonesia salah satu negara yang melarang penggunaan plastik. Selain itu, terdapat produk inovasi yaitu collapsible silicone cup atau gelas yang bisa dilipat. Inovasi pengganti atau alternatif dalam penggunaan gelas plastik tersebut berbeda dengan tumbler yang juga digunakan untuk mengurangi penggunaan botol plastik. Collapsible silicone cup diciptakan dengan inovasi yang lebih praktis karena produk tersebut dapat dilipat sehingga ringkas dan sangat mudah dibawa kemana-mana. Produk ini juga adalah sebuah solusi bagi para pecinta kopi atau bubble tea agar tetap bisa jajan tanpa menghasilkan sampah plastik dari kemasan yang sudah disiapkan oleh penjual. Produk seperti ini biasanya terbuat dari silikon food grade yang aman untuk minuman dingin dan panas serta bebas dari kandungan BPA atau bisphenol A. Untuk pemaparan materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Natasha Alivia. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam contoh tersebut, dapat dilihat di gambar sebelah kiri ada pembelian barang-barang kebutuhan sehari-hari yang dibungkus dengan plastik sekali pakai. Lalu di gambar sebelah kanan ada gambar produk saset yang biasanya dipakai ibu rumah tangga ataupun kita sebagai anak kos untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam bentuk produk saset. Jadi kekurangan dari plastik sekali pakai ini adalah sulit terurai. Yang pertama, sulit terurai. Jadi sampah plastik ini sulit terurai karena rantai karbonnya yang panjang, sehingga sulit diuraikan oleh mikroorganisme dan membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk bisa terurai secara sendiri. Yang kedua, membahayakan manusia dan ekosistem. Kenapa? Karena keberadaan sampah plastik ini membahayakan kesehatan kita dalam bentuk mikroplastik dalam makanan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Indi tadi, banyak ikan yang sudah mengalami pencemaran di dalamnya, menelan hingga 1.500 partikel mikroplastik, dan itu bisa membahayakan kita sebagai pengonsumsinya. Selain itu, selain berbahaya untuk kesehatan kita, sampah plastik ini juga berbahaya untuk ekosistem makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan yang akan berdampak juga pada kesehatan kita. Lalu selanjutnya, kekurangan dari sampah plastik ini adalah Indonesia menduduki peringkat kedua terbesar di dunia. Jadi dalam hal ini Indonesia bukan menduduki peringkat yang terbaik ya. Sebaliknya, Indonesia menjadi penyumbang sampah terbesar yang menjadikan Indonesia menjadi nomor 2 dengan 1,3 juta ton per tahun sampah plastik yang masuk ke laut Indonesia, di mana Indonesia berada di bawah Cina. Untuk slide selanjutnya. Kemudian, bagaimana sih cara penyelesaian masalah sampah plastik sekali pakai ini? Jadi untuk yang dicari untuk menyelesaikan masalah sampah plastik sekali pakai ini adalah produk pengganti atau cara alternatif yang tentunya ramah untuk lingkungan dan tidak memiliki dampak negatif untuk kedepannya. Penggunaan kantong plastik sekali pakai atau kantong kresek itu sebenarnya sudah dilarang di wilayah DKI Jakarta sejak tanggal 1 Juli 2020 lalu. Dan kebijakan ini mengatur para pembeli untuk menggunakan kantong yang ramah lingkungan. Seperti contohnya ada tas kain. Jadi tas kain ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu murah karena harganya relatif terjangkau. Di supermarket biasanya dijual sekitar 5-10 ribu rupiah saja. Jadi mudah untuk didapat dan murah juga. Lalu
Tas kain ini juga dapat menampung beban berat karena bahannya yang terbuat dari kain dan bisa disesuaikan dengan beban yang dibawa. Mohon maaf. Lalu selanjutnya ada tas kertas. Tas kertas ini bersifat biodegradable, yang artinya dapat terurai secara alami dalam waktu yang relatif cepat sehingga tidak mencemari lingkungan. Lalu sifat dari tas kertas ini sendiri yang kokoh karena bahan dasarnya dari kertas. Lalu tas kertas ini juga bisa menjadi media promosi atau pemasaran. Karena tas kertas ini sendiri kan bisa disablon, jadi baik untuk penggunanya untuk mungkin branding atau keperluan iklan atau media promosi lainnya seperti itu. Lalu untuk pengganti atau cara alternatif untuk mengurangi produk kemasan saset, jadi kita bisa menggunakan botol pump yang relatif terjangkau ya harganya. Dalam artian kita beli sampo atau sabun saset yang bisa diisi ulang, kita masukkan ke botol pump yang kalau dihitung-hitung harganya lebih murah daripada kita beli sabun yang saset seperti itu. Lalu cara yang lainnya adalah melakukan daur ulang. Jadi daur ulang ini bisa dilakukan dengan mendaur ulang kemasan saset hingga menghasilkan produk baru yang memiliki harga jual, seperti dibuat kerajinan, taplak, meja, atau yang lain sebagainya. Terus yang kedua ada program Creasolve. Jadi program ini dikembangkan oleh Unilever untuk mendaur ulang sampah plastik kemasan saset menjadi pelet plastik yang baru sebagai bahan baku kemasan saset baru. Jadi kemasan saset yang sudah dipilah, dibersihkan, dan dicacah, kemudian diolah menghasilkan polietilena alias termoplastik. Proses daur ulang ini menghasilkan polietilena yang berbentuk panjang yang kemudian dipotong-potong hingga berbentuk pelet plastik yang siap dijadikan bahan baku kemasan saset baru. Lalu selanjutnya ada Montres. Jadi Montres ini semacam aplikasi atau startup ya di bidang pengelolaan yang menerima semua jenis sampah seperti plastik, kardus, kertas, besi, kaca, dan lainnya yang bisa didaur ulang. Jadi itu dapat dikonversikan menjadi uang atau kuota. Sehingga para penggunanya ini bisa mendapatkan keuntungan ya. Selain rumah mereka jadi bersih dan bebas dari sampah, mereka juga mendapatkan keuntungan bisa memperlancar kegiatan belajar online dan bekerja online karena karena masukan dari kuota belajar itu, kuota internet tersebut. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, permasalahan selanjutnya yaitu plastik untuk membungkus bakso yang panas. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai permasalahan seperti kita membungkus bakso dengan menggunakan plastik pada keadaan masih panas. Mengonsumsi makanan panas yang dibungkus dalam plastik akan menimbulkan bahaya bagi tubuh karena mengandung bahan kimia, di antaranya yaitu bisphenol A, BPA. Bisphenol A ini dapat menyebabkan gangguan tubuh seperti infertilitas atau penurunan kesuburan. Yang kedua yaitu polistirena atau PS yang bersifat karsinogenik yang dapat memicu timbulnya kanker. Selain itu ada polyvinyl chloride PVC yaitu sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Oleh karena itu, ketika plastik terkena suhu tinggi, maka zat yang terkandung dalam plastik dapat melepaskan berbagai bahan kimia. Jika dikonsumsi, kandungan bahan kimia tersebut akan masuk pada jaringan tubuh. Faktor yang menyebabkan mudahnya perpindahan zat kimia tersebut karena lemahnya ikatan struktur plastik, yaitu hasil sisa monomer plastik. Mengonsumsi makanan panas yang dibungkus dalam plastik secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama, kemungkinan dapat menyebabkan perubahan jaringan yang rentan terkena penyakit kanker, kemandulan, kerusakan genetik, kesalahan kromosom, keguguran, dan cacat lahir. Berdasarkan sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Environmental Health
perspektif dijelaskan bahwa bahan kimia yang digunakan dalam plastik seperti bisphenol A benar-benar dapat menyebabkan sel-sel induk menjadi sel-sel lemak. Hal ini membuat metabolisme terprogram ulang sehingga memungkinkan untuk menyimpan lebih banyak kalori yang menyebabkan resiko obesitas. Selain berbahaya bagi tubuh, penggunaan wadah plastik yang digunakan secara terus-menerus dapat menyebabkan masalah lingkungan, yaitu sampah yang dihasilkan tidak dapat terurai. Selanjutnya, untuk pemecahan masalah mengenai bungkus bakso plastik yang masih panas, yang pertama ada bioplastik. Bioplastik dapat digunakan sebagai kemasan karena tidak mudah ditembus uap air, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengemas pengganti plastik biasa. Namun, harga bioplastik ini cukup mahal, sehingga kita bisa menggunakan wadah sendiri. Yang kedua yaitu ada silikon ziplock pouch. Wadah ini berbahan silikon yang tahan panas sampai 250 derajat Celcius. Dapat dicuci dan dipakai ulang, sehingga dapat dijadikan wadah bakso yang panas. Yang ketiga, alternatif untuk pemecahan masalah mengenai wadah bakso yang panas, kita bisa membawa wadah sendiri. Karena dapat menjamin kebersihan wadah dan menghemat pengeluaran. Selain itu, kita dapat mengurangi sampah plastik yang telah dihasilkan. Masalah yang selanjutnya yaitu pembakaran sampah dedaunan. Membakar daun yang berguguran memang ampuh untuk memusnahkannya, tapi asap yang ditimbulkan sebabkan bahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Kadang-kadang daun-daun yang berguguran di halaman rumah bisa sangat banyak, sehingga ide yang terpikirkan adalah mengumpulkan sampah lalu membakarnya. Meski demikian, membakar sampah daun bukanlah hal yang baik dan benar. Ada beberapa alasan mengapa membakar daun adalah ide yang sangat buruk. Daun yang terbakar bisa berdampak buruk bagi kesehatan, berpotensi menyebar, dan menimbulkan asap yang tidak hanya mengganggu tetangga sekitar, namun juga mencemarkan udara. Dikutip dari Taste of Home, berikut penjelasan mengenai risiko dan dampak membakar sampah daun di halaman rumah. Daun yang terbakar melepaskan zat pengiritasi ke udara yang dapat menyebabkan masalah pernapasan dan masalah kesehatan lainnya. Menurut EPA, membakar daun di area terbuka menghasilkan materi partikulat dan hidrokarbon yang mengandung sejumlah senyawa racun, iritan, dan karsinogenik yang menjadi penyebab kanker. Selain itu, dapat melepaskan karbon monoksida ke udara yang berbahaya bagi semua orang. Selanjutnya, penyelesaian masalah mengenai pembakaran sampah dedaunan, yaitu kita melakukan pengomposan. EPA merekomendasikan pengomposan sebagai cara yang paling aman dan ramah lingkungan untuk membuang daun-daun yang berguguran. Pengomposan memungkinkan daun dan bahan organik lainnya terurai secara alami, membuang tanpa melepaskan bau busuk ke udara atau menyalakan api. Pengomposan dilakukan dengan mengubur daun-daun di tanah sehingga tidak menyemari lingkungan dan menyebabkan pencemaran udara. Hal tersebut sesuai dengan prinsip green chemistry. Baik, berikut penjelasan yang sudah saya lakukan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pemaparannya. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang kami buat sebagai acuan. Bisa di next. Ya, ini masih daftar pustaka. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan dilakukan pada kolom komentar YouTube. Ya. Selanjutnya, terima kasih. Sekian presentasi yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.